Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalem, ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Jumat 13 Januari 2023, hari biasa pekan pertama. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Saudaraku terkasih, bacaan Injil hari ini bicara tentang karisma yang dimiliki Yesus. Kehadiran Yesus selalu memberi harapan, memberi sukacita, memberi berkat bagi banyak orang. Dan karena itu orang berbondong-bondong datang mendengarkan pengajaran Yesus. Mereka datang untuk meminta kesembuhan dari Yesus. Pada zaman itu Yesus menjadi tumpuan hidup mereka. Setiap kali bertemu Yesus, mereka mengalami berkat yang luar biasa, mengalami sukacita, mendapatkan harapan baru. Ada yang mereka bawa pulang setelah berjumpa dengan Yesus, yakni damai, kesembuhan, sukacita, dan masih banyak lagi perasaan apapun yang mereka alami. Itu semua terjadi karena Yesus mencintai mereka dengan tulus. Yesus memberikan diri untuk mereka dengan tulus. Cinta dan ketulusan Yesus membuat 4 pemuda dalam Injil berani membawa orang sakit. Bahkan mereka nekat menurunkan orang sakit dari atap rumah. Mereka tulus membawa si sakit dan ingin Yesus menyembuhkan dia. Tindakan mereka bagi saya adalah ungkapan cinta mereka, ungkapan kasih mereka pada si sakit. Dan cinta mereka membawa berkat. Yang sakit disembuhkan, dipulihkan oleh Yesus. Saudaraku terkasih, Yesus hadir selalu membawa berkat, membawa damai, membawa kesembuhan, membawa sukacita, membawa harapan baru. Karena itu banyak orang selalu merindukan Yesus. Banyak orang ingin datang mendengarkan dia. Itu beda dengan para ahli Taurat. Mereka justru heran dan bertanya-tanya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Mereka bukan mensyukuri kehadiran Yesus, tapi sebaliknya mereka iri akan apa yang mereka saksikan dari Yesus. Saudaraku terkasih, walaupun Yesus dikritik oleh para ahli Taurat, Yesus tetap melayani.
ia tetap mewartakan kebaikan bagi banyak orang. Kritikan tidak menghentikan perbuatan baik Yesus. Ia tetap melakukan perbuatan baik kemanapun dia berada. Menarik merenungkan perikop Injil hari ini. Kita belajar dari Yesus untuk tetap menghidupi cinta dan ketulusan dalam kehidupan kita walaupun badai menyerang kita. Jangan pernah memadamkan api kebaikan dalam diri kita. Kritik dan penilai orang lain akan selalu ada. Tapi kita jangan pernah memadamkan api kebaikan kita. Api cinta kita, api pelayanan kita. Harus tetap menyala sampai Tuhan kembali memanggil kita. Mari saudaraku terkasih, tetaplah menyalakan api kebaikan Tuhan. Walaupun kita menghadapi banyak tantangan dan badai. Yakinlah, orang baik dicintai dan dikasihi Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.